Shalom, selamat pagi. Hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Pentakosta. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam lingkungan gereja Toraja, kepenuhan Roh Kudus tidak hanya dihayati dalam waktu seminggu saja, tetapi tetap menjadi kenyataan selama 4 minggu berturut-turut. Tema hari ini menekankan pengharapan tidak mengecewakan, bahwa dengan percaya kepada kuasa Roh Kudus, kita akan kuat berpengharapan karena kekuatan Roh Kudus itu tidak akan mengecewakan. Mari kita berdiri, kita bernyanyi dari Roh Kudus tetap teguh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam bagi kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Allah menyertai kamu. Dan bagimu juga. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur secara berbalas-balasan dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 14. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan Suaraku dan permohonanku, sebab Ia mengendengkan telinganya kepadaku. maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu.
Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup, Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. aku ini berkata dalam kebingunganku, Semua manusia pembohong. bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Tuhan Allahku yang mendengar doaku selamanya. Ia menjawab maka kepadanya seumur hidup aku berseru. Kurban syukur ya Tuhan terimalah dalam rumah-Mu di tengah umat-Mu. Kini ku bayar janji dan nasarku, ya di Yerusalem, haleluya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarlah, hayati, dan aminkan perintah mengasihi. Markus 12 ayat 29 sampai 31 berkata demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu
dengan penuh kerendahan hati. Kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Insan tangisi dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian, dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Pertama Yohanes 1 ayat 9 berkata, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas persembahan yang berbunyi demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Dari Mazmur 116 ayat 12 dan 14.
Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulangi dari ayat pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkan. Terima kasih atas apa yang boleh kami nikmati melalui berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan saat ini kami memberikan persembahan, biarlah persembahan ini kiranya boleh berkenan kepadamu, sehingga dari dalamnya itu nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, dan berkati juga mereka yang akan mengelola dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin.
Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan menjadi bagian pembacaan kita saat ini. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Pembacaan berikut dari Roma 5 ayat 1 sampai 11. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Dan pembacaan Injil menurut Matius 9 ayat 35 sampai 10 ayat 15. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan, untuk kesempatan baik yang Tuhan sediakan. Kami menyembah Tuhan dalam ibadah raya Minggu saat ini. Di tengah-tengah penyembahan kami saat ini, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami untuk mengerti dengan baik apa pesan firman Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita yang pertama, Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Demikian bunyi. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikan kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?
pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa. Sebab ia berkata, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang kedua terambil dari Roma pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Alkitab terjemahan baru yang saya baca sekarang ini, edisi yang kedua. Jadi saya membaca dari Alkitab terjemahan baru, edisi kedua. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga jalan masuk iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita di dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, lebih-lebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius 9, ayat 35 sampai 10 ayat 15. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk
ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ orang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Ure sumanga puang. Ure sumanga puang. Ure sumanga puang. Ure sumanga puang. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur karena Tuhan masih beri hidup dan kesempatan untuk kita berjumpa, menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah, menyembah Tuhan dalam ibadah minggu. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita ada pada kitab Roma 5 ayat 1 sampai 11. Dan kita ada di bawah sorotan tema yang mengatakan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setiap orang punya keinginan. Dan karenanya setiap orang juga punya harapan. Harapan menjadi daya dorong untuk setiap orang berjuang dan bertahan. Kalau sudah tidak ada harapan, atau biasanya kalau tidak ada lagi yang diharapkan, pasti kehilangan semangat untuk berjuang. Dalam Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Bapak Ibu tahu sauh? Saudara-saudara tahu sauh? Yang berlayar itu pasti tahu. Jangkar. Ya, kalau di jangkar itu kapal itu punya kekuatan untuk tidak begitu ya, Opa? Tidak terbawa oleh arus atau gelombang. Pengharapan itu sebagai sauh, jangkar yang kuat. Artinya orang yang punya pengharapan, dia punya kekuatan untuk bertahan. Hanya saja Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak sedikit orang yang ternyata
banyak kali mendapatkan, kalau orang-orang muda katakan PHP. Apa itu PHP? Pengharapan palsu. Pengharapan palsu. Mengapa mendapatkan pengharapan palsu? Karena andalkan manusia. Karena mengandalkan kekuatan dunia. Banyak kali mendapatkan harapan palsu karena mengharapkan sesuatu dari manusia. Mengharapkan kuasa yang ada di dalam dunia. Keinginan, harapan yang banyak kali tidak menjadi nyata. Sudah sekian lama dinantikan, sepertinya tidak kunjung ada kepastian. Itu biasanya membuat orang lelah. Sudah sekian lama, Ibu Pendeta, bukan baru 1-2 bulan, cukup lama. Membuat orang lelah. Keinginan dan harapan yang tidak mewujud atau tidak menjadi nyata atau belum menjadi nyata, itu kadang-kadang membuat orang marah, kecewa, putus asa. Dan tidak jarang orang kemudian kehilangan pengharapan. Kalau sudah kehilangan pengharapan, biasanya orang menjadi masa bodoh, apatis. Tidak hanya masa bodoh, tetapi melakukan berbagai bentuk kejahatan. Ambil jalan pintas, bahkan sampai bunuh diri. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah dunia saat ini yang banyak kali menciptakan ketakutan. Di dunia saat ini banyak kali orang menakut-nakuti. Sekarang ini marak tentang ternak babi yang mati, ya begitu banyak ya. Ini orang bisa pakai ini untuk menakut-nakuti lagi. Ini bahaya, nanti akan begini lagi, nanti akan ke manusia lagi, nanti akan seperti ini lagi. Dunia saat ini banyak kali menciptakan ketakutan, menakut-nakuti. Dan karenanya kalau hanya berfokus, kalau hanya berharap, kalau hanya mengandalkan manusia dan dunia, kita pasti kecewa. Sudah pasti kecewa. Seperti itu. Situasi sulit juga dialami oleh jemaat, oleh orang-orang Kristen yang ada di Roma. Jemaat ini baru bertumbuh. Jemaat yang baru bertumbuh ini menghadapi situasi yang begitu sulit. Mereka menghadapi cobaan yang begitu berat. Mereka menghadapi tekanan tidak hanya dari orang-orang Yahudi, tetapi juga dari pemerintahan Romawi. Mereka tertekan. Berat tantangan yang mereka hadapi dari pihak Yahudi dan pemerintahan Romawi. Salah satu penyebabnya adalah karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Dalam situasi yang demikian, ada orang Kristen di jemaat di Roma yang mereka tetap bertahan. Walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam aniaya, mereka tetap bertahan, mempertahankan imannya dan tetap memiliki pengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Tetapi tidak sedikit juga orang yang karena dia tidak sanggup menghadapi tekanan, dia tidak sanggup menghadapi penderitaan, dia hianati, meninggalkan Kristus.
dan peluang dalam situasi saat itu menjadi kesempatan orang memasukkan doktrin. Ada doktrin yang mengatakan bahwa tidak ada artinya bertahan di dalam iman, toh kau adalah orang berdosa. Satu saat juga nantinya kalau Tuhan datang, Allah akan menyatakan penghukuman, Allah murka dan Dia akan menyatakan penghukuman. Dan karena itu tidak ada gunanya bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Banyak orang yang kemudian meninggalkan Kristus. Dalam kondisi seperti inilah, Rasul Paulus kemudian, saat itu dia ada di Korintus, Rasul Paulus kemudian menuliskan suratnya untuk memberikan pemahaman dan kembali menguatkan iman dan pengharapan jemaat yang ada di Roma. Apa itu? Ayat 1 dan 2 katakan begini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Apa yang dimaksudkan dari surat Rasul Paulus ini? Bahwa orang percaya kalau dia sudah menerima Kristus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, mereka telah dibenarkan dan hasil pembenaran itu kemudian mereka disediakan jalan untuk masuk, jalan masuk untuk menikmati kasih karunia dari Allah. Memang dikatakan sebelumnya pada saat belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka hidup di dalam dosa dan murka Allah pasti dialami. Tetapi Paulus mau tegaskan, tetapi setelah menerima Yesus, mereka sudah dibenarkan dan hasil pembenaran itu membukakan mereka jalan untuk tidak lagi mendapatkan penghukuman, tetapi yang diterima adalah kasih karunia dari Allah. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jika orang percaya sungguh-sungguh meyakini akan pembenaran yang membuat mereka menerima kasih karunia dari Allah, maka seharusnya jemaat harus memberikan respon. Respon seperti apa itu? Orang yang sungguh-sungguh menghayati bahwa dia sudah dibenarkan dan dia menikmati kasih karunia Allah, maka responnya adalah ayat 3 dan seterusnya pembacaan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan seterusnya. Apa yang mau dikatakan? Seharusnya di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, orang percaya harus memperlihatkan kekuatan yang ada padanya untuk tetap beriman dan untuk tetap memiliki pengharapan. Mengapa? Karena sungguh menghayati, sungguh meyakini, sungguh mengimani bahwa pengharapan yang ada padanya, yaitu di dalam Yesus Kristus, melalui pekerjaan Roh Kudus, tidak akan mengecewakan. Melihat penderitaan orang yang telah dibenarkan dan mengalami kasih karunia Allah, dia akan melihat penderitaan itu sebagai kesempatan untuk semakin kuat di dalam iman dan pengharapan. Karena meyakini bahwa penderitaan yang dihadapi tidak akan menghancurkan kehidupannya. Mazmur 37 ayat 24 katakan, apabila orang percaya jatuh, dia tidak sampai tergeletak. Mengapa? Karena tangan Tuhan menopangnya. Orang percaya yang memiliki pengharapan yang teguh tidak akan mudah marah, tidak akan mudah
kecewa, tidak akan mudah tersinggung, dan tidak akan mudah putus asa. Karena biasanya hanya sedikit saja itu memicu kemarahan, hanya sedikit saja tersinggung, hanya sedikit saja kecewa. Orang percaya yang sungguh-sungguh mengalami kasih karunia dari Allah, yang punya pengharapan yang teguh, dia tidak akan mudah putus asa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang telah mengalami Allah dalam hidupnya, orang yang telah meyakini bahwa ia telah dibenarkan, akan terus berdiri tegak. Dia akan kuat apapun yang terjadi dalam hidupnya. Sesulit apapun situasi yang dihadapi, tidak akan kehilangan pengharapan. Karena yakin dengan sungguh bahwa pengharapan yang ada di dalam Kristus Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya pasti tidak akan membuat dia kecewa. Memang terkadang Tuhan izinkan kita untuk melewati waktu panjang menjalani masa sulit. Tapi ingat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Abraham dalam Kejadian 18, di situ kita menemukan bagaimana Allah kembali meneguhkan janjinya. Abraham dipanggil Tuhan untuk tinggalkan sanak keluarganya. Ada janji berkat dan keturunan, ternyata melewati waktu panjang berpuluh-puluh tahun. Kalau kita mungkin baru 1-2 bulan. Abraham berpuluh-puluh tahun dia jalani. Banyak tantangan. Secara manusia dia juga lelah menanti jawaban Tuhan dan hampir putus harap. Abraham hampir putus harap. Makanya dia sempat katakan begini, nantinya yang akan mewarisi ini adalah hambaku. Berarti dia sudah tidak berharap akan adanya keturunan. Karena memang sudah tua. Sudah tidak bisa berharap lagi dengan usia yang dimiliki. Tapi ternyata di usia yang usur, dikatakan Sarah sudah mati haid. Itu kan tidak ada harapan lagi. Tapi Tuhan genapi janji itu. Belajar dari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Mau mengatakan kepada kita, di tengah situasi sulit apapun, bahkan di saat keadaan tidak lagi bisa diharapkan, tetaplah berharap. Karena kita masih punya Tuhan. Karena Tuhan dapat melakukan apa saja. Kuasanya ajaib. Dalam kitab Injil tadi, bagaimana Yesus menganugerahkan, memberikan kuasa kepada para muridnya untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tetaplah berharap, maka kuasanya pasti dialami. Seberat apapun tantangan yang dihadapi saat ini, tetaplah berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Dia tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Di dalam Dia selalu ada harapan. Sepenggal lagu rohani katakan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan selalu ada untuk kita. Dalam Dia, kita tidak akan pernah dikecewakan. Dan karena itu, tetaplah teguh dalam iman dan pengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Mari masuk dalam ruang saat teduh.
kegagalan, pergumulan, situasi sulit dalam hidup ini seringkali membuat banyak orang tidak mampu untuk bertahan, menyerah dengan keadaan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan dan menguatkan kita semua. Pandang pada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah mengecewakan. Waktu panjang terkadang Tuhan izinkan. Dia sedang menempah kita untuk lebih kuat dalam iman dan pengharapan. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kami, Tuhan ingatkan bahwa Engkau selalu ada buat kami. Kuasa dan kasih-Mu sempurna untuk kami. Dan karena itu, tambahkan iman dan kuatkan pengharapan kami untuk senantiasa berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan, karena hanya Engkau yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Allah Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami. Jamah dan ubahkan hidup kami, untuk kami tidak bergantung kepada keberadaan diri, untuk kami tidak berharap kepada kuasa manusia dan dunia, tapi hanya memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, di saat ini hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkati Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Jemaat-Mu yang karena kondisi tertentu harus terpisah jauh dari suami sebagai kepala keluarga yang sedang mencari nafkah, Tuhan penuhi mereka dengan damai sejahtera-Mu, dan Tuhan menjaga melindungi jemaat-Mu yang sedang berjuang mencari nafkah di mana saja mereka ada saat ini. Dan saatnya nanti Tuhan perkenankan untuk mereka berkumpul, menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan anak-anak, cucu dalam tumbuh kembang mereka, diberkatilah ya Tuhan, jasmani dan rohani. Dalam perjuangan di bangku pendidikan, diberkati Tuhan untuk menggapai hari depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Orang tua kami yang saat ini menjalani masa indah lanjut usia, peliharakan Tuhan, tetap berikan semangat, penuhi mereka dengan sukacita untuk menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Dalam lembaran warta jemaat tercantum nama-nama anggota jemaat. Bahkan mungkin Tuhan ada yang belum sempat diketahui dan tidak sempat termuat dalam warta jemaat. Entahkah mereka terbaring di rumah sakit, atau yang saat ini ada bersama-sama dengan kami yang sedang dalam proses pemulihan. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan untuk mengalirkan berkat kesembuhan. Yang bergumul, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan, tidak menyerah, tapi berserah penuh kepada Tuhan dengan meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan Tuhan pasti tidak akan mengecewakan.
Berdoa bagi yang berduka, kuatkan dan hiburkan, supaya tidak larut dalam duka cita tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami pun mensyukuri segala kasih karunia Tuhan atas kami. Kami dipelihara dan diberkati. Khususnya kami mau bersyukur, kami bersuka cita bersama dengan jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang saat ini mereka sedang berjuang. Ada anak-anak kami atau cucu-cucu yang mereka saat ini sedang berjuang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Tuhan, bukakan jalan, berikan kemudahan supaya mereka boleh melanjutkan studi ke jenjang yang selanjutnya. Yang sedang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan yang empunya semuanya, dan karenanya bukakan peluang, bukakan kesempatan Tuhan untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Dan terlebih kiranya mereka dianugerahkan iman yang teguh, sehingga di tengah-tengah perjuangan mereka, mereka hanya mengandalkan dan hanya berpengharapan di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, mendoakan untuk hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, di tengah-tengah jemaat Tuhan, di jemaat Keramat. Berilah kami hikmat Tuhan, sehati sepikir, karuniakan kami sukacita, kemurnian hati untuk melayani Tuhan, supaya program pelayanan di sepanjang tahun ini dapat berjalan dengan baik, persekutuan terbangun dengan baik, jemaat Tuhan menjadi jemaat yang misioner, yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Ya Allah Bapa dalam sorga, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkatilah ya Tuhan, sehingga talenta, pengetahuan yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kehidupan kami semua dalam pekan mendatang, berbagai karya atau rencana kami hanya serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan, dengan berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan terus menolong, menyertai dan memberkati kami. Dan kiranya di minggu depan, Tuhan masih memperkenankan lagi kami untuk bersama-sama ambil bahagian menyembah Tuhan dalam ibadah raya minggu seperti ini. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat, dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Roma 5 ayat 3-5 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin.
bercahaya cemerlang. Janganlah engkau hadir tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir karena Tuhanmu dekat. Dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah. Tetaplah berpengharapan dalam Kristus, karena pemeliharaannya tidak akan mengecewakanmu. Terpujilah Kristus Allah kita. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan kasihi, kami mohon waktunya sejenak untuk kita boleh mendengarkan warta jemaat sepekan mendatang. Penekanan warta jemaat 18 Juli 2003. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis jemaat, majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk yang telah melayani kita pada saat ini dalam ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanannya dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini. Tis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Warta Komisi PWG. Kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11, sesudah ibadah jam 9. Diharapkan untuk peserta katekisasi mengikuti pelajaran tersebut. Penuntukan pun 4, tanggal 18 dan 25 Juni 2023 untuk PKBGT Jemaat Keramat. Untuk raker PKBGT KPC. Jadwal ibadah keluarga. Jadwal ibadah rumah tangga mohon diperhatikan bagi majelis yang bertugas di dalam warta jemaat. Ibadah keluarga tanggal 20 Juni 2023 pukul 17 di keluarga Matius Tandikana dan Yori R. Korwa, Villa Gading Harapan Blok E1, Trep 7, Ujung Harapan Babelan. Pelayan Pendeta Amos Patadungan, Penatua Salceta Lama, Penatua Nyonya Yeni Singkali. Kedua, Sabtu 24 Juni 2023 pukul 18 di keluarga Martin Luther Gesang dan Benyamin Pompadeka. Alamat Cicarawa 4 Blok F2 nomor 16 Komplek Wali Kota Sukapura. Pelayan Pendeta Yulia Tangalayuk. Pendamping Diaken Natasha Singkali dan Diaken Itaria Bata.
Anggota jemaat yang berulang tahun. Selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usianya. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit. Mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan beberapa surat masuk. Pertama dari Panitia Pengadaan Tanah Gereja Toraja Jemaat Sukabumi, Kasus Pulau Jawa. Perihal permohonan pencarian dana pengadaan tanah Gereja Toraja Jemaat Sukabumi. Kepada pimpinan Majelis Jemaat Gereja Toraja Jemaat Keramat. 4. Salam kasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Puji syukur dalam pertolongan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus, Gereja Toraja Jemaat Sukabumi melaksanakan panggilan untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah dunia. Sehingga di tahun 2023 ini memasuki usia yang ke-25 tahun. Namun demikian, sejak berdirinya sampai dengan saat ini, kami masih menggunakan gedung gereja milik PGI sebagai tempat beribadah bersama dengan 7 gereja lainnya secara bergantian. Oleh karena itu, kami memiliki kerinduan untuk dapat memiliki gedung gereja sendiri yang diawali dengan pembelian tanah untuk calon lokasi pembangunan gedung gereja. Kami sudah melakukan usaha pencarian dana ke berbagai pihak, namun sampai saat ini kami masih kekurangan dana sebesar 105 juta rupiah. Melalui surat ini kami mohon kiranya dapat memberikan kesempatan untuk melakukan pencarian dana pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2003 waktu setelah ibadah hari Minggu yang barangkali gedung gereja Jemaat Keramat. Perlu kami informasikan bahwa pencarian dana akan dilakukan dalam bentuk natura yang akan dijalankan yaitu Pak Piong Duku Ubay 600.000 per lampah setara dengan harga tanah 2 meter per lampah dan beras merah 300 per kantong setara dengan harga tanah 1 meter per kantong. Demikian permohonan ini kami sampaikan atas bantuan dan dukungannya. Kami ucapkan terima kasih. Ya, Tuhan Bapak Ibu, saya sedikit memberikan penjelasan. Ya, memang kelihatannya satu lampa itu mahal, kelihatannya. Tetapi di situ adalah partisipasi kita untuk ambil bagian mendukung. Ya, jadi kalau kita ambil satu lampa, itu sama halnya kita sudah ambil bagian untuk mendukung pelayanan membebaskan 2 meter. Ya, tanah yang akan didirikan sebagai gedung gereja. Jadi nantinya teknisnya daripada mereka nanti datang tidak ditahu berapa lampa yang akan itu. Jadi ke depan ini, minggu ke depan ini akan dijalankan list di warga jemaat. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk ambil bagian berpartisipasi dengan penuh sukacita, silakan. Ini tidak dipaksakan ya Bapak Ibu, tapi kita memberikan pemahaman bahwa jangan dilihat harga dan lampanya, tetapi di situ kita melihat bahwa saya ambil bagian dalam rangka membebaskan 2 meter tanah untuk membangun gereja. Itu sedikit penjelasan. Terima kasih, silakan lanjut Bu. Surat yang kedua dari Panitia Sekolah Minggu Alkitab Liburan. Salib Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Keramat. Perihal permohonan pencarian dana. Yang terhormat PMG Gereja Toraja Jemaat Keramat di tempat. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Bersama dengan ini kami Panitia Salib SMGT Jemaat Keramat menyampaikan bahwa akan melaksanakan aksi pencarian dana pada bulan Juni dan Juli
2023, pencarian dana akan dilaksanakan dalam 2 bentuk. Penjualan makanan, itu ayam bakar, seharga Rp150.000 per ekor pada tanggal 25 Juni 2023 dan Pak Piong seharga Rp250.000 per lampa pada tanggal 9 Juli 2023. Demikian surat ini kami sampaikan. Kiranya Bapak Ibu berkenan untuk membantu panitia Salib SMGT Jemaat Keramat. Atas kerja sama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dimohon kepada seluruh jemaat, orang tua untuk mengambil bagian berpartisipasi di dalam membantu anak-anak kita di dalam melaksanakan sekolah Alkitab ini atau salib. Demikian warta jemaat kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Untuk mengantar kita kembali ke rumah kita masing-masing, saya undang jemaat berdiri dan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 342 ayat 1. Keluarga